Ada salam. Katakan bersama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari Minggu yang sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke luar kota, ke daerah Jawa Tengah. Saya menggunakan kereta, dalam perjalanan saya melihat banyak persawahan. Di situ saya melihat bahwa banyak petani, ada yang mengumpulkan hasil panen. Di sebagian tempat ada yang sedang menggeburkan tanah. Dan semestinya itu yang dilakukan oleh petani ketika dia mau menabur benih, dia harus mempersiapkan tanah terlebih dahulu. Ya kan? Jadi ketika melihat itu saya teringat firman yang berkata di dalam Markus, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ada kata apa? Dengarlah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu sebabnya di gereja ini Pastor Ivan selalu mengencourage kita supaya untuk terus dan terus mendengar. Karena semakin kita mendengar, kita akan memiliki pewahyuan yang lebih lagi tentang janji-janji firman Tuhan. Karena kalau baca sekali, itu kadang-kadang gak cukup, bisa aja selewat. Kalau kita melihat lagi, ternyata ada yang baru setiap hari yang kita akan ketemu. Coba kita lihat seperti perumpamaan anak yang hilang. 1000 pendeta berkhotbah, 1000 pewahyuan baru kita terima. Benar gak? Artinya bahwa saudara juga bisa menemukan itu. Jadi jangan tunggu lewat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta. Tapi saudara bisa menerima ketika saudara duduk dengar dan semakin mendengar saudara akan melihat penyataan Tuhan di dalam kehidupan saudara sehari-hari lewat firman-Nya. Biasanya petani yang baik atau penabur benih, apa yang dia harus kerjakan lebih dulu? Dia harus menggemburkan tanahnya, memisahkan tanah itu dari batu-batu, dari duri-duri, dari semak-semak. Barulah kemudian apa? Dia menaburkan benih. Tapi kalau kita baca perumpamaan tadi, sepertinya dengan sengaja penabur itu menjatuhkan benih di jalanan, di tempat yang berbatu, di tempat yang berduri, dan bahkan di tanah yang baik. Kalau saudara punya karyawan seperti itu, apa yang saudara akan lakukan bagi karyawan seperti itu? Pasti saudara bilang bahwa ini pekerja yang tidak efektif. Lebih baik kita pecat aja. Harusnya dia tahu dong yang namanya benih ya ditanam di tanah yang baik. Kenapa seolah-olah dia seperti kayak menabur di sembarang tempat? Nah hari ini semua orang selalu memandang ini bahwa sebaiknya kita mempersiapkan tanah yang baik, ya hati kita, supaya kita menjadi tempat yang baik supaya benih itu tumbuh. Benar enggak? Saya juga setuju sama itu, supaya hasilnya bisa 100 kali ganda. Tapi kalau kita lihat perumpamaan ini, ada unsur kesengajaan di situ. Apa yang terjadi? Penabur ini malah sengaja menabur benih di jalanan, ya kan, sengaja menjatuhkan benih di situ, menabur benih di bebatuan dan di semak duri. Nah, apa yang kita lihat? Apakah di dalam hidup ini kita selalu menemukan bahwa diri kita bisa subur 100%? Di antara kita pasti punya latar belakang dan punya pengalaman orang yang sering khawatir, orang yang dulunya kepala batu, keras kepala, orang yang mirip seperti hantu jalanan, benar enggak? Tapi hari ini kita diubahkan, bukan karena kita punya tanah yang baik dulu. Tetapi apa? Karena kasih karunia Tuhan lewat benihnya itu bekerja dalam kita. Karena kalau misalnya saudara punya teman atau keluarga yang kelihatannya sudah baik-baik orangnya. Dan kalau dia berubah, orang gak heran. Wah memang dia anak baik dari dulu. Tapi kalau ada inner circle kita, keluarga kita yang memang seperti hantu jalanan, keras kepala, orang yang si paling khawatir. Tetapi ketika dia diubahkan Tuhan, kita bilang begini, wah dulu orangnya tuh kayak begini, gak bisa diubahkan. Kalau dia sampai ada di titik ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau menunjukkan ini, bahwa sesungguhnya dia memberikan perumpamaan supaya orang-orang yang bukan bagian dari anak-anak yang paling disayang, melihatnya hanya sebatas perumpamaan. Mereka tidak mengerti, makanya ayat berikutnya dibilang apa di sini? Jawabnya,
Kepadamu telah apa? Diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar. Sekali lagi bilang sama saya. Kepada orang-orang luar. Segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka melihat tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kelihatannya seperti kayak Tuhan Yesus kejam banget ya. Biar aja, supaya mereka nggak ngerti, supaya mereka jangan dapat ampun. Apa yang sedang dimaksudkan Tuhan di sini? Karena sebelumnya, di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus ini lagi diledek sama ahli Taurat, bahwa hey, dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Itu dosa yang tidak dapat diampuni. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya mereka lihat dan mereka tidak mengerti. Biar mereka tetap tidak mengerti. Supaya apa? Mereka tidak dapat ampun. Karena menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dan Tuhan tidak bermaksud bahwa ini diperuntukkan untuk semua orang. Tidak. Tuhan membuka hati kepada semua orang. Tetapi hanya khusus berbicara tentang ahli Taurat. Yang di pasal sebelumnya yang sedang mengejek dia bahwa engkau mengerjakan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Itu sebabnya di sini kita harus lihat bahwa ketika Tuhan Yesus bilang bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Dari sini saudara harus perlu belajar bahwa perumpamaan tidak totally buat saudara dan buat saya. Banyak orang bilang begini, ya mungkin kita juga pernah dengar dan pernah mengamininya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Saudara akan berpikir, kamu mau jadi gadis bijak atau mau gadis bodoh? Hei, yang namanya mempelai tidak lagi keluyuran di jalan pada saat hari pernikahannya. Duduk manis di dalam. Kenapa? Mempelai laki-lakinya mau datang. Mana ada 10 orang gadis itu masih keluyuran di jalan bawa lampu kan? Perempuan macam itu kau nikahi? Ya benar apa? Yang sudah dipersiapkan. Mempelainya sudah dipersiapkan. Duduk manis di dalam. Jadi kalau ditanya orang yang tidak mengenal kasih karunia. Kamu mau jadi gadis pintar atau gadis bodoh? Dua-duanya tidak berbicara tentang saudara. Jadi perumpamaan itu tidak berbicara tentang saudara. Ingat bahwa bagi orang-orang luar. Saudara bukan orang luar. Saudara orang dalam. Ada amin? Nah supaya jangan terima mentah-mentah. Di sini apa rahasianya? Walaupun Tuhan Yesus menerjemahkan artinya dengan sangat detail kepada murid-muridnya. Itu semua dimaksudkan untuk orang-orang luar. Lalu apa rahasia buat orang dalam? Rahasia buat orang dalam ada tersendiri. Lihat di sini dia bilang apa? Lalu kata Yesus di ayat 26. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Sama-sama bilang sama saya, bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Itu rahasia ilahi. Ketika Tuhan menabur anaknya sebagai benih firman Tuhan. Ya di ayat 14, penabur menabur benih dan firman itu adalah benih Yesus Kristus. Saudara mungkin orang yang keras kepala. Kalau kita lihat di slide berikut saudara akan menemukan. Ketika benih itu ditabur, di gambar berikut saudara akan lihat. Mungkin saudara mirip sama yang pertama. Modelnya kayak hantu jalanan. Seperti benih yang ditabur di jalanan. Ya, baru bicara sedikit suka onar, liar dan sebagainya. Susah diatur. Yang kedua, kepala batu. Ya, kedengarannya nurut, taat. Ya, baik anaknya. Tapi disuruh nggak mau. Gitu. Dan yang ketiga, si paling khawatir. Nah, di sini siapa yang tak pernah khawatir? Di sini siapa yang tak pernah kepala batu? Di sini siapa yang tak pernah melawan? Siapa? Semua pernah jadi orang yang di posisi keempat. Kita ada sebagaimana kita hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua memiliki latar belakang 3 hal ini. Bagaimana benih itu tumbuh? Tidak ada orang pun yang tahu. Kasih karunia bekerja mengubahkan kita. Dari orang yang liar seperti hantu jalanan. Yang keras kepala, kepala batu, yang suka khawatir hari ini. Oleh karunia Tuhan, itu rahasianya. Bagi dunia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya kan? Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan. Artinya, benih sekecil apapun, ketika ditabur, kita tidak usah hari ini fokus sama tanah. Kalau fokus sama tanah, saudara akan menemukan orang kaya yang dari sejak mudanya sudah menyediakan hatinya yang subur
Begitu ketemu benih kasih karunia, Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau sempurna, jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Lalu pergilah dia dengan sedihnya. Tanahnya subur enggak? Subur dong, sejak masa muda dia taat, baik kok. Tapi apa? Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran atas hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kamu mengandalkan perbuatan baikmu, kamu tidak bisa menghasilkan buah apa-apa meskipun kamu ngerasa bahwa tanah kamu subur. Tapi rahasia kerajaan Allah artinya apa? Bahwa meskipun ya tanahnya seperti jalanan tadi, berbatu dan berduri, tapi firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita akan menemukan lagi di ayat berikut dibilang apa di sini? Jadi saudara kalau baca Alkitab, jangan cukup melihat di bagian pertama aja. Sebaik-baiknya perumpamaan dan kita bisa belajar daripadanya. Alkitab bilang bahwa perumpamaan selalu untuk orang luar. Saudara hanya ambil kunci penting dari cerita itu. Tapi jangan menyisipkan keadaan saudara di sana. Kalau memang itu bukan untuk saudara. Karena Alkitab tadi sudah bilang kan, rahasia kerajaan Allah diberikan kepada orang dalam, bukan orang dalam perumpamaan. Sampai sini ngerti? Nah, jadi di sini dia bilang apa? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Nah, hari ini ketika firman disampaikan, iman tumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Itu sebabnya ketika benih ditabur, saudara respon, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah ke laut. Tapi Pak, iman saya sebesar biji sesawi dibagi dua Pak. Kamu kurangin lagi. Apapun ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia, dia enggak tanya, adakah aku temui perbuatan di dunia ini? Enggak. Dia cuma bilang, adakah aku temui iman di bumi ini? Jadi ketika kita melihat ini, kita harus tahu bahwa iman itu dasar banget buat kita. Bahkan ketika saudara tidak punya apa-apa lagi, ketika saudara punya iman, saudara miliki sesuatu, segala sesuatu. Orang selalu bilang ya, kalau mau pancing ikan paus, apalagi di sini kalau saudara ada yang pebisnis, janganlah pakai ikan teri. Benar gak Pak Indra? Ya, Pastor Indra tahu. Kalau kita mau dapat satu proyek yang gede, sogokannya juga harus gede. Kalau mau dapat paus kasih ikan teri, tereliminasi. Tapi apa yang bahkan bagi dunia tidak masuk klasifikasi. Tuhan tidak tanya, kamu cari modal, cari pinjaman di mana dulu supaya nanti aku akan memberkati engkau. Enggak. Setiap kali Tuhan mau melakukan mujizat, dia tanya apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu, apa yang kau miliki. Nah, jadi modalnya tidak datang dari luar. Karena Tuhan pasti kasih kita modal satu-satu dengan cara Tuhan sendiri-sendiri. Amin. Lihat, dengan 20 roti di tangan Elia, 100 orang bisa makan dan dapat sisa. Dengan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus, 5.000 orang makan masih sisa. Kemudian minyak ya di tangan Elia di janda di Sarfat. Selama masih ada tempat untuk menampung, ya menadah, minyak itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Tongkat Musa, itu kan cuma sebatang kayu biasa. Tetapi bayangkan dengan tongkat itu bisa melakukan mujizat di depan mata Firaun dan seluruh bangsa Mesir. Dan hari ini seluruh dunia masih mengingat itu sampai sekarang. Dan bahkan ketika diperhadapkan dengan Laut Merah, apa yang terjadi? Tongkat itu bisa membuka jalan yang baru. Laut selalu berbicara tentang kematian. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, ada tulis laut artinya memiliki makna kematian. Jadi seperti kayak laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, artinya kematian menyerahkan orang mati di dalamnya. Saudara bukan orang mati, saudara hidup. Jadi jangan menempatkan diri di dalam ayat yang bukan untuk saudara. Jadi ketika hanya sebuah tongkat kecil, lalu apa yang terjadi? Ketika diperhadapkan dengan kematian, tongkat itu berbicara tentang salib. Ketika tongkat itu dipukul di dalam lautan itu, apa yang terjadi? Walaupun lewat kematian, Tuhan dapat membuka jalan yang baru menuju tanah perjanjian. Artinya apa? Saudara punya kekuatan, apa yang ada padamu? Ya Tuhan akan menggunakannya.
sebagai pelipat gandaan, mujizat, dan pengharapan yang tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Iman adalah hal terakhir yang dimiliki oleh perempuan perdarahan 12 tahun. Tidak ada lagi uangnya. Saya nggak tahu siapa yang menyakitinya. Jadi datang seorang diri, kemungkinan suaminya atau mantannya. Makanya dalam konseling pranikah saya selalu bilang bahwa lupakan X, soalnya kita mau masuk kepada next. Jadi hari ini, jangan sampai membiarkan orang lain yang sudah lama, sudah pergi, membuat saudara akar pahit dan kepahitan. Dan akhirnya saudara pahit sama dia, padahal dia sudah manis dengan yang lain. Nah kan? Dia tidur nyenyak, saudara tidak tidur mikirin dia, sedangkan dia mikirin yang lain. Nah, jadi apa yang terjadi? Tidak tahu kepahitan apa, karena Alkitab tidak jelas. Tapi intinya dia berbeda sama laki-laki muda yang kaya raya tadi. Ya kan? Dia sudah tidak punya modal apa-apa, uangnya sudah habis. Tapi begitu kasih karunia datang kepada dia, siapa bilang dia tidak khawatir? 12 tahun loh, jangan-jangan gue mati nih gara-gara penyakit ini. Lu kesini aja, lu kesini aja. Mungkin dia juga ngelawan, kan gue udah bilang harusnya lu ke tabib A, ke dokter B, ke sana kemari. Kadang-kadang dia melawan, kadang-kadang dia nurutin, dibilang itu kan. Gue nurutin juga tetap sakit-sakit juga. Tapi apa? Dia yang khawatir, dia yang mungkin udah pergi ke segala tempat, segala jalan. Dia yang mungkin sudah keras kepala, suruh mengampuni mungkin dia nggak mau. Karena dia ngerasa sakitnya di sini, Pak, kamu nggak pernah rasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika benih kasih karunia, firman itu ditaburkan kepadanya, dia justru diubahkan. Dia bukan hanya mengalami kesembuhan, tapi dia pergi dalam damai sejahtera. Sedangkan laki-laki muda tadi, apa yang terjadi pada dia? Dia pergi dengan sedih dan kecewa. Nah, jadi meskipun tanah yang subur tidak menjadi jaminan bahwa seseorang bisa menghasilkan yang baik. Tapi kalau benih yang baik di tempat manapun, apalagi benih itu adalah firman Yesus Kristus, maka seburuk apapun saudara, saudara akan melihat kebaikan yang datang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini, betapa pentingnya iman. Kalau kita lihat iman di dalam Ibrani 11, kita akan menemukan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman tidak hanya berbicara tentang dasar satu dua hal saja. Semua hal yang saudara harapkan, tempatkan imanmu di situ. Jangan berpikir bahwa, oh kalau di luar kendali saya beriman. Karena itu di luar kemampuan saya. Ingat, walaupun saudara mampu, saudara tetap beriman bahwa Tuhan yang memberikan saudara kemampuan untuk dapat mengatasi segala persoalan. Jadi jangan merasa kuat sendiri. Lanjutnya dibilang apa? Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, lihat persembahan Kain dan persembahan Habel itu bukan tentang dia bawa apa, tetapi dia percaya apa. Sampai saudara ngerti? Habel datang, dia memang bawa domba. Dan ketika dia mempersembahkan domba, dia melihat tentang bagaimana di masa depan Yesus mencurahkan darahnya untuk dosa dunia. Sesungguhnya, dua anak ini harusnya menjadi paket yang komplit. Yang satu mempersembahkan darah melihat terhadap kematian, yang satu mempersembahkan hasil bumi melihat kepada kebangkitan. Sayangnya, yang satu sanggup melihat, yang lainnya tidak. Sehingga hanya bisa melihat tentang kematian. Akhirnya apa? Karena Habel yang percaya, maka Habel karena iman dan kepercayaan itu diperhitungkan sebagai orang benar, maka apapun yang dia buat pasti diterima. Karena dia sudah jadi orang benar dulu. Sedangkan Kain, meskipun dia memberikan separuh dari hasilnya, dengan kekuatannya dia tapi tidak dengan iman, maka meskipun perbuatan baiknya nampak very good, tetapi karena dia bukan orang benar, maka perbuatannya juga tidak diperhitungkan. Jadi saudara mau dengan amal, perbuatan dan kebaikan saudara kepada orang lain, selama saudara bukan orang benar, perbuatan baik saudara tidak pernah diperhitungkan. Sampai saudara ngerti? Saudara harus menjadi orang benar lebih dahulu. Melihat kepada Kristus dengan iman. Saudara dibenarkan, apapun yang saudara lakukan dan kerjakan dibuat berhasil. Kita lihat di dalam Kejadian, apa yang terjadi di situ, kita bisa lihat supaya kita mengerti.
Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian loh. Bukan cuma 1/10, sebagian, setengah dari miliknya. Dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai apa? Korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan siapa? Habel. Baru kemudian, dan korban persembahannya itu. Habel dulu, baru korban persembahannya. Tetapi Kain dulu, dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hari ini kita tahu bahwa sesungguhnya ya, ketika kita bisa melihat tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, seperti apa yang Habel lakukan, maka kita dibenarkan karena iman. Sesungguhnya orang juga banyak berkata, oh Pak Pendeta, bukan begitu caranya. Habel itu diterima persembahannya karena dia mempersembahkan korban. Sedangkan Kain mempersembahkan dari hasil tanah yang dikutuk. Bisa juga. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang begini, karena manusia jatuh di dalam dosa, maka semua makhluk berada di dalam kesia-siaan. Artinya enggak orang, enggak binatang, enggak tumbuhan, semuanya tidak ada grade yang lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya yang dilihat bukan tentang apa yang dibawa, tapi mengimani apa yang dipercaya. Karena saudara harus ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan persembahan dari hasil perpuluhan, dari hasil bumi. Karena kita sudah pernah belajar, saya sudah sharing, kuasa kebangkitan berbicara tentang apa? Berbicara tentang persembahan sulung. Itu datang dari mana? Hasil bumi. Dan diberikanlah hasil bumi berupa gandum dan jelai, disebut sebagai persembahan unjukan. Dan ingat bahwa di antara korban api-apian, hasil bumi ini dianggap Tuhan sebagai persembahan paling kudus. Sekali lagi, persembahan paling kudus di antara semua korban api-apian. Mau bukti? Kita lihat kitab Imamat. Kitab Imamat berbicara apa? Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya. Yang kuning baca sama-sama saya 1, 2, 3. Yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Hari ini saudara ingat bahwa persembahan persepuluhan yang didapati orang Israel dari hasil bumi, hasil tanah, itu adalah persembahan paling kudus bagi Tuhan. Tapi bukan datang serta-merta memberinya. Kenapa dia harus paling kudus? Dia akan jadi paling kudus ketika dia melihat ini, memiliki pewahyuan tentang kebangkitan Kristus. Ini buktinya. Pertama, tepung yang terbaik berbicara tentang Kristus. Ketika dia bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Amin. Minyak selalu berbicara tentang apa? Roh Kudus. Dan di sini kemenyan berbicara tentang apa? Kebangkitan. Yesus oleh kuasa Roh Kudus dibangkitkan memiliki apa? Tubuh kemuliaan. Jadi ketika orang Israel memberikan, jangan memberikan tanpa memiliki pewahyuan. Karena ketika dia memiliki pewahyuan dan dia memberikan, Tuhan melihat persembahannya sebagai persembahan paling kudus. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah bahwa Yesus hidup di antara orang mati. Itu sebabnya Pastor Ivan selalu bilang, kalau saudara mengembalikan ucapan syukur, perpuluhan ke persembahan untuk pelayanan gereja, jangan asal transfer. Saudara harus melihat sebagaimana orang Israel dan apa yang ditentukan Tuhan untuk melihat kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan dan selesaikan buat saudara. Lewat perjamuan kudus, dia memberikan persembahan terbaik yaitu anaknya buat saudara dan saya. Tetapi ketika saudara mengembalikan persembahan syukur kepada gereja, saudara memberikan persembahan yang paling kudus kepada Tuhan. Saya tidak lagi mau merampok saudara, ya kan? Tapi ini rahasia supaya saudara diberkati. Aminnya juga sedikit. Ya kalau udah berbicara sama uang memang sensitif.
Saya lagi tidak kejar perpuluhan saudara ya. Pastor Ivan juga bilang, selalu bilang, kalau saudara tidak mengerti, jangan kasih. Karena saudara hanya menabur dalam kesia-siaan. Tapi kalau saudara mengerti, saudara akan memiliki pewahyuan yang lebih lagi. Bahkan di saat yang sulit, Alkitab bilang, Ishak menabur di musim yang sama, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya kita kasih buktikan ayat aja supaya semua jangan cuma hanya amin dengan gugup dan khawatir. Tapi mari kita lihat dengan jelas di sini Tuhan bilang apa? Di ayat berikut dalam Kejadian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 12, 13, 14. Maka apa? Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat. Di musim yang sama dia menabur. Di musim yang sama dia mendapat 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi apa? Miskin? Menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat saudara, justru di saat yang sulit dia menabur. Dan ketika dia menabur di musim yang sama, dia terima 100 kali ganda. Gereja ini tanpa pertolongan saudara pun, kalau gereja dibangun oleh Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk gereja tetap berdiri karena yang supply adalah Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan saudara rasio untuk menjadi kaya, makin lama makin kaya, maka kita harus sampaikan dan tidak usah sembunyikan. Terserah nanti saudara mau beri apa tidak, itu urusan saudara. Tetapi ingat, di dalam perjanjian biasanya Tuhan sebagai partner senior harusnya berhak mendapat yang lebih banyak. Benar enggak? Karena dia menginvestasi lebih banyak. Saudara cuma hanya beriman, hanya percaya. Tapi saudara hanya mengembalikan sedikit. Kain mengembalikan 50%, sebagian dari miliknya. Saudara hanya mengembalikan mungkin 10%, mungkin 20%. Ya mungkin ada 1-2 orang yang semuanya. Tapi hari ini ketika saudara beri, saudara harus melihat pelipat gandaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini dimaksudkan adalah bukan untuk memiskinkan jemaat. Tetapi apa? Untuk membuat jemaat semakin lama semakin diberkati. Ya kan? Supaya jangan hanya gerejanya doang diberkati. Benar enggak? Nanti kalau pendetanya kurus, disangka pendetanya sakit-sakitan. Nanti kalau misalnya pendeta terlalu gendut, disangka bilang ini tukang makan uang jemaat. Jadi di sini kita harus melihat bahwa itu hak saudara. Memberi dan tidak pun adalah hak saudara. Tetapi kalau saudara harus memberi, saudara harus memberi dengan pewahyuan yang jelas. Supaya apa? Ketika saudara berkati, orang akan melihat kalau bukan Tuhan, gak mungkin ini. Benar gak? Lihat, nanti kalau saudara sudah diberkati, pasti banyak orang yang dulunya tidak pernah kenal saudara, ngaku saudara. Saya saudaranya Pak ini tuh, wah dulu. Masa kecil saya yang gendong dia, padahal umurnya lebih tua. Gimana lu gendong dia? Ya karena Alkitab bilang, di masa tuamu aku yang menggendong kamu. Jadi aku yang menggendong dia. Itu Tuhan bukan kamu. Kemudian apa yang dia bilang di situ? Bahwa ketika nanti kalau kita sudah kaya, sudah diberkati, makin lama makin kaya, ada aja orang yang iri hati sama kita. Benar enggak? Tapi Tuhan janjikan pernyataan kepada Abraham. Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan sekaligus menjadi perisainya. Karena Tuhan tahu kalau orang diberkati pasti ada aja yang iri. Ayat berikut kita akan menemukan jawabannya. Di sini dibilang apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, makin dengar kita akan makin paham. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Lompat ke ayat yang 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ingat, kita bahas satu-satu. Di posisi yang pertama, kalau zaman hukum Taurat, saudara harus baik-baik dulu dengar firman Tuhan. Baru Tuhan akan angkat engkau. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Jadi seorang pun tidak ada yang pernah diangkat lebih tinggi. Tapi hari ini oleh karena kasih sayang Tuhan kepadamu. Ya, seseorang yang mirip hantu jalanan.
seseorang yang keras kepala, kepala batu, seorang yang suka khawatir, ya, seperti hidup dipenuhi semak duri. Hari ini posisimu sudah diangkat lebih tinggi dari segala bangsa di dunia ini, segala penguasa, segala nama yang dapat disebut. Sehingga hari ini engkau diposisikan lebih tinggi dari segala apapun nama di dunia ini, di kolong langit yang dapat disebut. Artinya saudara ada di posisi maha tinggi. Karena saudara, Mazmur 91 bilang saudara bernaung di dalam posisi firman. Tuhan bilang apa? Di tempat posisi yang maha tinggi. Hidden place, tempat tersembunyi. Hari ini posisi saudara adalah orang yang paling tinggi di antara semua yang ada di dunia ini. Orang-orang dunia berusaha dengan cara apapun. Mau cara benar, cara licik untuk menempati posisi-posisi terbaik di dunia ini. Karena mereka berpikir apa? Kalau saya ada di posisi puncak, maka saya akan berkuasa atas bisnis, keuangan, segala pasar modal, memiliki hegemoni terhadap apa saja. Dan semua orang akan tunduk dan taat kepada saya. Semua proyek-proyek akan datang kabur dan datang sowan kepada saya. Kenapa? Karena posisinya paling tinggi. Hari ini, saudara tidak dengan kekuatan saudara merebut tempat itu. Tapi karena Tuhan telah mati bagi saudara, menebus saudara, menjadikan saudara orang yang paling disayang dan menjadikan saudara adalah orang yang benar, hari ini posisi saudara ada di tempat paling tinggi. Sehingga berkat-berkat itu Tuhan curahkan kepadamu. Proyek-proyek yang terbaik datang. Kenapa? Saudara berada di posisi basah menurut perkiraan orang bisnis. Ini incaran semua orang. Contoh kalau saya penguasa di negara ini atau bahkan di dunia, wah, orang akan datang ke saya, proposal macam apapun akan datang saya teken, menyala abangku. Benar nggak? Hari ini saudara harus tahu keberadaan saudara dalam Kristus. Saudara anak yang paling disayang Tuhan. Saudara punya posisi yang tinggi, posisi yang basah dalam pengertian bisnis. Apa yang terjadi? Engkau sudah diangkat. Berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Kalau kamu dengar suara Tuhan, kebenaran memerdekakan. Apa yang kamu tidak pernah lihat disediakan Tuhan. Alkitab di ayat 3 bilang apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi bukan kalau saudara bisnis di kota baru lebih prosper daripada bisnis di ladang. Karena berkat bukan di kota atau di ladang, tapi berkat itu dalam kamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Mau di sudut manapun saudara pergi, tempat yang saudara injak diberkati. Berkat bukan ada di tempat itu, tapi saudara yang membawa berkat di tempat itu. Jangan sampai saudara bilang gini, kok giliran saya masuk kantor ini jadi bangkrut. Kok di sini jadi sial? Ya, enggak begitu mainnya. Makanya anak-anak yang paling sayang Tuhan, hari ini kita memiliki iman dan kepastian. Dimanapun kamu ditempatkan, tempat itu pasti akan prosper. Mau tahu, ketika Lot dan Abraham, ya, Lot memilih tanah-tanah yang bagus. Sedangkan Abraham sebaliknya. Karena mata dunia, Lot selalu melihat bahwa tanah Sodom dan Gomora itu pasti lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Tanah yang dipandang dunia, bahkan Lot sendiri adalah tanah yang baik. Tapi kemudian tempat itu menjadi apa? Menjadi tanah yang dihanguskan oleh api. Tapi apa yang dipilih Abraham? Menjadi tanah perjanjian. Tanah di mana janji Tuhan digenapi. Di tanah perjanjian. Jadi kemanapun kita pergi, tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Bukan karena tempat itu. Mau anak saudara sekolah di luar negeri atau di SD negeri. Ketika anakmu yang menjadi pemilik berkat, anakmu menjadi yang terbaik dimanapun dia berada. Demikian juga kita. Ya, di sini dibilang apa? Kalau kita sudah semakin sukses dan diberkati, orang akan iri. Tapi janji penyertaan Tuhan tidak pernah gagal sama saudara. Ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan ngibrit lari daripadamu, dari depanmu. Datang diam-diam dari belakang, menusuk, tiba-tiba lari dari depan. Kalau lari dari belakang, saudara nggak akan pernah tahu ceritanya. Tapi lari dari depan, ketahuan juga pada akhirnya. Semua bukan karena saudara. Semua karena Tuhan sayang sama saudara. Kalau saudara sudah diberkati, jangan pernah melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak pernah memberikan kekayaan.
Karena banyak orang kaya, tapi tidak bisa punya kekuatan menikmati kekayaannya. Tuhan memberi kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Lewat Roh yang kudus, lewat kuasanya yang sempurna, supaya kamu melihat tangan Tuhan yang bekerja. Karena kalau Tuhan kasih kamu kekayaan, kamu pasti akan santai duduk malas dan kamu gak bisa menikmatinya. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan terjadi begitu dahsyat dalam kehidupanmu. Selama kamu ada iman, karena benih itu ditabur dalammu, kamu miliki Yesus, kamu miliki segala-galanya. Kita lihat apa yang terjadi ketika iman itu bertumbuh, ketika kasih karunia ada di tengah-tengah sebuah keluarga. Maria dan Yusuf adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Persembahan Maria dan Yusuf ke bait Allah hanya seekor burung tekukur. Berbicara tentang persembahan orang miskin. Artinya mereka tidak mempersembahkan lembu. Tapi ketika Yesus lahir di tengah keluarga ini, bahkan 2 tahun sebelum Yesus lahir, orang Majus sudah berjalan menyediakan hadiah terbaik untuk Yesus. Kita lihat dulu ayatnya di sini. Dia bilang apa? Maka masuklah mereka, orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ada berapa barang? 3 barang. Oke. Yang pertama emas, karena Yesus raja. Ya kan? Kemenyan, karena Yesus juga sebagai imam. Berbicara tentang kebangkitannya. Kemudian mur adalah sebuah ramuan untuk mengawetkan mayat. Jadi berbicara tentang kematian. Berarti ketika Yesus hidup di dunia, segala sesuatu yang dibutuhkannya pada saat dia hidup, pada saat dia mati, pada saat dia bangkit sudah disuplai oleh Allah. Saudara diutus di dunia, pasti Tuhan sudah punya cara untuk memberkati saudara. Kalau saudara kerja di kantor, saudara diutus tugas keluar kantor nggak mungkin bilang pakai duit lu aja ya, enggak. Kantor yang akan memfasilitasi orang itu selama dia pergi, uang saku, uang jalan, uang tiket, uang pesawat, ya kan? Dan segala bonus-bonusnya. Artinya jangan takut ketika kita diutus di dunia ini, semuanya itu ada bagian kita. Jadi jangan kita gelap mata dan mencari sesuatu seperti kita tidak pernah memiliki pengetahuan di dalamnya. Karena kalau hari ini kita memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu Kristus dalam saudara, maka kekayaan bangsa-bangsa yang datang kepadamu. Kamu bukan harus menyeberang lautan untuk pergi kepada bangsa-bangsa untuk memperoleh kekayaan. Tapi kekayaan bangsa-bangsa yang susah payah datang cari kamu. Sampai kalau boleh hari ini kita semua sudah diberkati, itu sama seperti saya udah kelebihan barang di rumah, saya nggak tahu bilang gini, Pak bisa nggak terima barang saya? Aduh Pak, saya sudah sangat kaya, saya nggak bisa terima. Nggak, di sini nggak ada orang miskin ya? Enggak, kami kaya semua. Akhirnya kita nggak tahu kemana kekayaan kita harus bagi. Kalau sampai ada seperti itu, puji Tuhan. Kenapa? Kalau terang Tuhan ada padamu, ya, terang Tuhan terbit atasmu, maka bangsa-bangsa akan datang ingin melihat terangmu. Dan mereka akan memberikan persembahan. Terang Tuhan terbit di Bethlehem, makanya datanglah emas, kemenyan, dan mur ke Bethlehem. Nyebrang 2 tahun. Tahu dari mana? Bukan dari Sumedang. Tahu dari Sumedang. Tahu dari Alkitab. Alkitab bilang apa? Ketika Herodes bertanya kepada orang Majus ini, bila mana bintang itu nampak? Maka diceritakanlah sama orang Majus itu. Kapan bintang itu nampak? Lalu kemudian penafsir berkata, kemungkinan ada hubungannya sama pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi ada kemungkinan bintang itu sudah nampak 2 tahun yang lalu. Sehingga Herodes tidak mau kecolongan. Daripada ada raja baru lahir, mendingan bunuh anak di bawah 2 tahun ke bawah, supaya kita tidak kecolongan. Artinya bahwa selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, berkat itu sudah jalan datang kemari sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum hari ini saudara berdoa pun, Tuhan sudah tahu apa kebutuhanmu. Sehingga berkat sudah jalan, tinggal tunggu waktu Tuhan dan Tuhan tidak pernah terlambat. Always on time. Ada amin? Nah, inilah kekayaan yang dimaksudkan itu. Tapi ingat dulu sebelum kita ke slide sebelah. Apa yang dibawa orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur.
Oke, kita ke Yesaya 60. Di situ dia bilang apa? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Di sini dibilang apa? Kelimpahan dari seberang laut yang datang, bukan kamu yang nyeberang laut. Kalau kamu nyeberang laut, hanya pergi tanda tangan kontrak, jalan-jalan, bukan ngemis-ngemis. Sampai sini ngerti? Kemudian sejumlah besar unta. Zaman dulu unta, kuda itu Mustang Ferrari. Bayangkan kalau Mustang Ferrari menutupi daerahmu. Oh, ngeri kali bah. Parkiran Harton tidak cukup untuk menampung semua Mustang Ferrari. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Jangan amin-amin aja, percaya. Ambil jangan sedikit, ambil yang banyak. Karena Tuhan saudara adalah Bapa yang paling kaya di dunia ini. Semuanya akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan. Pak, murnya mana Pak? Kenapa hanya emas dan kemenyan? Murnya, kematiannya cukup bagi Yesus saja. Saudara tidak perlu mendapat bagian dari kematian. Karena Yesus sudah mati hari ini. Saudara tidak perlu dikasih mur. Karena saudara tidak perlu diawetkan dalam kematian. Cukup Yesus saja. Hari ini saudara hanya mendapat emas, artinya ketika saudara hidup di bumi, saudara menjadi raja, saudara juga imam. Saudara memiliki kuasa kehidupan yang berkemenangan di bumi. Dan saudara juga memiliki kuasa kebangkitan, karena kemenyan berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, sebagaimana kematian Yesus adalah kematianmu. Sehingga bangsa-bangsa datang tidak membawa kekayaan untuk membuat kamu mati, tapi membuat kamu menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di bumi dan juga memiliki kemuliaan di sorga. Itu bagian kita. Jadi tidak ada kematian. Kenapa? Karena maut sudah di belakang kita. Semua itu bukan tentang tanah yang baik saja, tapi berbicara tentang benih yang baik. Jadi hari ini kita tidak fokus kepada tanah, fokus kepada benih. Siapapun di antara anggota keluargamu, inner circle-mu, temanmu, anakmu, suamimu, kakakmu, adekmu, kalau dia sulit diatur, tetap beritakan firman kasih karunia kepadanya. Karena firman kasih karunia pasti mengubahkan. Ya, pelan-pelan tapi pasti mengubahkan. Dan Tuhan berkata di ayat yang terakhir yang saya ingin sharing pada Bapak Ibu hari ini adalah seperti ini. Demikianlah firmanku, benih, logos. Bilang sama saya logos. Firman Tuhan itu logos. Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kuserukan kepadanya. Tanah yang subur pasti juga mungkin gagal. Sama seperti anak muda yang kaya tadi kan. Dia pergi dengan sangat sedihnya. Tapi tanah yang penuh semak duri seperti perempuan 12 tahun. Seperti Sakeus pemungut cukai. Ya, yang dibenci masyarakat. Apa yang terjadi? Ketika benih kasih karunia datang kepadanya, dia diubahkan. Mereka memiliki damai sejahtera. Hari ini firman itu, logos itu ada di dalam setiap kita yang percaya. Di bagian apapun saudara dipercayakan dalam hidup ini. Mau dokter ke, psikolog ke, apa saja di seluruh jurusan ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini. Semua bersandar pada Kristus, sang logos itu. Kalau saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang apapun, mulai dari Kristus. Karena Yesus pada mulanya adalah firman, adalah logos. Logos itu adalah pengetahuan. Makanya segala pengetahuan di muka bumi ini tanpa sadar menyematkan nama Yesus di situ. Coba kita lihat di next slide. Setiap apapun bidang keilmuan, biologos, fisiologos, psikologos, sosiologos, bla 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 semua. Berbicara tentang logos yaitu firman. Benih, logos, firman Yesus Kristus, yaitu sumber pengetahuan. Saya selalu sharing sama anak-anak saya selalu bilang bahwa kalau kamu ingin memiliki pengetahuan, bukan cuma hanya fokus terhadap pelajaran di sekolah. Kamu fokus kepada Yesus, sumber pengetahuan, awal mulanya adalah logos. Takut akan Tuhan, logos adalah permulaan pengetahuan. Startnya bukan belajar ilmu pengetahuan dulu, tapi belajar tentang logos dulu.
Kalau kamu terima logos, firman Tuhan, benih, kamu terima rema. Dan apa yang terjadi? Kamu akan berhasil di segala bidang apapun yang mungkin saya tulis ini tidak cukup, masih lebih banyak lagi. Tapi sumbernya satu, yaitu pengetahuan yang datang dalam Kristus Yesus. Itu benih, ketika benih ini tumbuh dalam kita pasti akan selalu berhasil. Karena apa? Alkitab bilang apa tadi? Berkat bukan di ladang, di kota, tapi berkat ada di dalam saudara. Jadi ketika saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segala-galanya. Inilah berkat buat kita. Supaya kita tahu bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat merampok kita. Di saat kita menabur benih, kita yakin bahwa itu akan menumbuhkan hasil. Di saat kita menerima benih juga kita percaya bahwa benih firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Siapapun di antara saudara yang rupanya seperti hantu jalanan, yang keras kepala seperti bebatuan yang ditaburkan benih, yang berduri si paling khawatir sekalipun. Tapi hari ini ketika saudara menerima firman kasih karunia, firman ini akan mengubahkan saudara. Saudara tidak akan lagi pernah sama. Dan ingat, ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara, saudara seperti orang yang bermimpi. Saudara akan tercengang karena kekayaan bangsa-bangsa berlimpah di daerahmu. Ya, terang Tuhan terbit atas semua orang-orang datang seperti Salomo. Apakah dia menjajah bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kekayaan? Tidak. Hanya hikmat Tuhan yang ada padanya. Orang datang pengen dengar Salomo, kasih cuan sama Salomo. Apa yang dia butuh? Emas untuk membangun bait Allah, membangun kerajaannya, disuplai. Hanya kenapa? Karena hikmat Tuhan. Logos, Roh Kudus ada dalam kamu. Zaman dulu Salomo yang roh Tuhan bisa datang dan pergi, bisa sekaya itu. Harusnya saudara lebih kaya dari Salomo. Dan hari ini kita sudah menerima benih itu, logos itu. Artinya di segala ruang yang mungkin sempit saya tulis, tapi mungkin lebih luas lagi. Tidak pernah lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi dari kasih Yesus. Ada amin? Biarlah firman kasih karunia dan benih yang hari ini kita tabur, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara jangan lihat saudara punya keadaan hari ini. Lihat bahwa hari ini posisi saudara sudah ada di tempat yang paling tinggi. Lebih tinggi dari semua kuasa manapun dan penguasa manapun dengan nama yang dapat disebut. Karena hari ini saudara dan saya ada di posisi yang sangat basah. Diincar sama semua orang, semua proyek, dan semua nilai tukar apapun. Karena saudara, nilai saudara lebih daripada uang, lebih daripada emas, dan lebih daripada perak. Karena saudara ditebus bukan dengan rupiah dan dolar. Tapi saudara ditebus dengan darah Yesus yang lebih mahal. Lebih mahal dari emas, perak, dan bahkan berlian atau permata apapun di dunia ini. Saudara begitu berharga. Dan saudara hari ini memiliki Yesus dalam saudara. Saudara akan melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menepatinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.